Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajr di Depok, di Masjid Fatahillah, maka kita lanjutkan kajian. Dan pada kesempatan Ba'dal Fajr ini kita akan membahas tentang permasalahan penyebab dari perpecahan ukhuwah baina ahli sunnah wal jamaah. Maka ketahuilah ya ibadallah, tidak lekang dari ingatan kita beberapa tahun yang silam terjadi fitnah di antara kita, terutama setelah meninggalnya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dengan fitnah Abil Hasan. Kemudian berlalulah fitnah tersebut. Dan tidak lama setelah itu fitnah Al-Hajuri wa ma adraka mal Hajuri yang badi'ul lisan wa huwa mubtadi'. Maka alhamdulillah telah sirna dan hilang, dan tidak lekang juga dari memori kita. Di sana dakwah yang dipegang oleh gembong Lukmaniyun membuat fitnah dakwah salafiyah di Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya sirna dengan sendirinya, dengan keceplosan dia mencela para asatidahnya, dan akhirnya disebarkan. Dan akhirnya apa yang terjadi perpecahan di antara mereka. Wa kadzalika as-sa'afiqah qad intaha. Maka alhamdulillah dakwah ahli sunnah wal jamaah baqin, dia akan tetap eksis dan akan tetap ada. Maka orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah dan terperosok dan terpuruk karena melaksanakan penyimpangan dari dakwah ilallah jalla wa ala yang merupakan dakwah kepada al-hizbiyah dan tidak mengikuti dari ajaran Allah dan Rasulnya di dalam berdakwah, maka akhirnya mereka terpuruk kepada lubang yang sama. Dan tetaplah dakwah ahlu sunnah baqin, eksis ila yaumil qiyamah. Maka kita sekarang berbicara masalah intern di antara kita. Dakwah ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah yang ada pada kita dan ikhwah ahli sunnah banyak. Meskipun telah terjadi perpecahan, namun alhamdulillah agama ini akan selalu dijaga oleh Allah. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Maka kata Allah, kami yang telah menurunkan adzikra, wa inna lahu lahafizun, dan pasti kami akan menjaga agama ini, minal kitab wa sunnah. Wa ma fil hadis kama sabata fi sahihain, dan yang lainnya wa huwa hadis yang mutawatir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazalu fi hadhil ummah, maka akan terus menerus pada umat ini, yudahiruna 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka di dalam hadis yang mutawatir ini pun sama maknanya, bahwa akan selalu ada
anytime, anywhere, dakwah ahli sunnah dimanapun, di zaman kapanpun terus akan berada, dengan dijadikan oleh Allah at-Taifah al-Mansurah, al-Firqah an-Najiyah. Pada setiap zaman, pada setiap waktu ada manusia-manusia yang berpegang teguh kepada agamanya dan mengajari manusia kepada manhaj yang hak. Permasalahan kita, pembahasan yang intern ini tidak membahas tentang ikhtilaf, iftiraqul ummah seperti yang kita bahas di pelajaran maghrib ataupun ba'dal isya, yang mana mereka sudah berada di luar gelanggang inner circle ahli sunnah as-salafiyah. Mereka sudah keluar dari permasalahan ahli sunnah. Maka bagaimana cara kita di sini di saat berjatuhan fitnah-fitnah yang ada dan Allah menyelamatkan kita istiqamah di atas yang hak ini, maka la tazalul fitnah qa'imah. Perlu dipahami dan diwaspadai. Akan terus fitnah itu berada, dan akan eksis fitnah itu, dan akan menghanyutkan orang-orang yang tidak bisa kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari manhaj yang hak ini. Limadha? Lianna iblis mawjud. Lianna iblisa mawjud, karena iblis masih ada. Wa dalilu dzalika ma sabata fi Muslim an Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qad ya'isa iblis an yu'bada fi jaziratul Arab, walakin at-tahrish bainahum, walakin at-tahrish bainahum. Maka dari hadis ini bahwa iblis laknatullah itu mempunyai planning. Plan A, plan 1, plan yang pertama menjadikan kaum muslimin setelah disebarkan agama Islam di Jaziratul Arab untuk dikembalikan kepada kufar Quraisy, penyembahan paganisme berhala. Wa qad ya'isa, maka telah putus asa iblis. Namun putus asa dari plan A, maka masih ada plan B, plan C, plan D dan seterusnya untuk menghancurkan dakwah yang hak ini. Walakin at-tahrish bainahum, maka diambillah plan B, rencana kedua. Dan ini adalah rencana yang sukses bagi iblis, membuat fitnah di antara kaum muslimin, membuat fitnah di antara ahlu sunnah, membuat fitnah di antara as-salafiyin. Maka akhirnya terpecah dalam satu masjid menjadi berkubu-kubu, padahal semuanya ahlu sunnah. Dan begitu pun terpecah di negeri kita Indonesia setelah kelompok Sa'afiqah, Al-Hajawirah dan Abil Hasan dan yang lainnya telah jatuh. Maka di sini yang harus kita mempelajarinya agar kita mempertahankan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka Allah telah mewanti-wanti, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, kita dalam keadaan tegar di dalam fitnah ini, kemudian kita mensyukurinya, maka Allah akan memberikan over and over again dari kekuatan iman kita dan istiqamah, tambahan keimanan dan lebih beristiqamah. Namun jika kita tidak syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dengan kita dalam keadaan tegar dari badai fitnah yang menderu kita, maka bisa jadi hari ke depan kita masuk kepada fitnah yang berikutnya dan terperosok dan terpuruk di lubang yang sama. Maka oleh sebab itu kita mengetahui sekarang bahwa penyebab besar
terjadinya perpecahan di antara ahli sunnah as-salafiyah iblis laknatullah. Karena Nabi bersabda di dalam hadis ini, walakin at-tahris bainahum. Namun plan B itulah yang sukses. Dan pendalilan dari plan B yang sukses ini di riwayat Muslim disebutkan, inna arsya iblis alal bahr fayab'atsu as-saraya fayuftinuna an-nasa fa'atahum au fa'adhamahum indahu a'dhamahum fitnatan. Maka fitnatan huna mansub li'annahu hal. Maknanya bahwa iblis mempunyai kerajaan yang besar di atas laut, dan setiap hari mengeluarkan saroya. Makna saroya adalah kalau di militer peleton ada dantonnya, ataupun batalion yang 1000 prajurit ada pemimpin batalionnya, komander, yang kebanyakan dia kolonel. Maka begitupun iblis mengirimkan saroya, serdadu-serdadunya. Maka fa'adhamahum indahu a'dhamahum fitnatan. Maka akan diagungkan kepala serdadu-serdadu ini sesuai dengan fitnah-fitnah yang diperbuat. Semakin besar fitnah, menghancurkan kaum muslimin, tahris baina salafiyin, tahris fi masjid hak salafiyin, idan anta ta'al a'dhamahum indahu a'dhamahum fitnatan. Diberikan mahkota dari hasil perbuatannya, seperti di beberapa riwayat. Maka dari sini telah kita mengetahui dari beberapa perkara yang paling penting adalah at-tahris di antara kita. Dan permasalahan tahris ini adalah problem. Dan problem yang lebih besar lagi diolah oleh manusia itu sendiri. Maka syaitan menyebarkan at-tahris wa yusa'iduhu al-muslimun fi hadha tahris bainahum bimada kathir, banyak sekali perkaranya. Namun kita ambil di pelajaran yang singkat ini adalah qila wa qal, dan menyebarkan berita hoaks yang belum jelas dan tidak pasti. Maka disebarkanlah berita-berita hoaks ini di antara ahli sunnah. Maka akhirnya di antara sesama kaum muslimin secara umum dan ahli sunnah secara khusus terjadi perpecahan. Maka mungkin satu poin ini yang akan kita bahas, di mana kita menjelaskan penyakit dan problems, dan kita akan mengcounter dengan syifa'ul alil, dengan obat dari penyakit tersebut, dan mengcounter dari poin ini, yakni penyebaran berita hoaks yang belum jelas. Maka kita counter permasalahan penyebaran berita yang tidak jelas, qila wa qal au hoaks ini, dengan mengingatkan saudara-saudara kita di saat mendengar seseorang, Ustadz Fulan bla bla bla, Ustadz Fulan aku melihat di seberang sana, baik dengan yang melempem, paham maksudnya, ataupun yang masih belum digoreng keras kerupuknya. Alhasil aku melihat si Fulan di sana. Ini maksudnya di kita di sini. Maka qil wa qal, masa iya duduk dengan mereka. Al-muhim berita hoaks, qil wa qal. Bagaimana cara mengcounternya? Pertama, kita mengetahui secara hakiki
bahwa hoax fil waqal adalah perkara yang haram. Sesuai di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Di dalam ayat ini banyak sekali faedah dari permasalahan lugawiyah. Pertama, wala taqfu. Maka la di sini la nahiyah. Karena taqfu i'rabnya adalah fi'lun mudhari' yang majzum. Wa alamatu jazmihinya dengan hadfu harfil illah. Apa huwa hadfu harfil illah huna? Taqfu berarti apa? Waw. Wa dhammah qablahu alamah dari waw. Maka wala taqfu, maka la di sini la nahiyah fi ilmil usul yufidu bihi tahrim. Wala taqfu, maka janganlah terburu-buru mengucapkan perkataan-perkataan yang dia itu laisa laka bihi ilm, yang belum bersumber dari hasil research, hasil pengumpulan data-data yang pasti dan otentik. Hanya sekedar aku tadi lewat motor, ternyata si fulan ngobrol dengan kelompok yang melempem. Lalu bagaimana? Hijrul mubtadi', tidak beri salam dan sebagainya misalnya. Maka di sini wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wal faidah tsaniyah huna kana madza fi'lun madhi. Dan fi'lun madhi memberikan khabar fima madha yang telah terdahulu. Maka bagaimana di sini? Awas, jangan kalian menyebarkan berita hoax, karena pendengaran dan juga penglihatan dan hati telah dihitung, dihisab oleh Allah. Hakada maknahu? Au madza? Apa jawabnya? Maka di sini masuk kepada al-balaghah di Al-Qur'an bahwa al-madhi qad arada bihi al-mudhari'. Maka di sini kana bimakna sayakunu. Maka bolehkah kita di sini masuk takwil? Hadal an nadkhul ila babi takwil. Kita mentakwilkan. Hal yajuz huna? Al-jawab yajuz. Kenapa? Hunaka qarina. Maka